komunikasi. Soalnya pas di bawah, kok ting-tingnya di level masih Apa kecil. ting-ting? Iya, ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit. Ah, gue kaplak juga nih. Apa ting-ting? Itu yang ting-ting. Nah itu kok nggak pakai cooldown. Pas aku lihat bawahnya ada ungu-ungu. Lah kok Oh, dikasih? maksudnya Chrono Dash-nya. Iya, Chrono Dash-nya kok ada ungu. Ini pas ting-ting lah kok nggak Kok cooldown. cepet gitu ya? Iya, karena aku kemarin abis main hari support. Cuma bisa ting, udah nggak nyambung lagi. Coklat. Ya, hati-hati ya kalau main sama Oji. Tapi kita akan Iya. melihat kali ini. Sudah ada Benedetta juga yang akan dibuang oleh teman-teman dari Onyx Filipin. Dan apakah akan ngebuang ke arah Selena mungkin? Atau mungkin dari jauh headnya Yes. masih terbuka Kalau lebar. aku pribadi dari tim Onyx Esports, ya kan, Your aku team nggak tahu sih is kalau banned. pergi. Tapi aku Kenapa? kayaknya lebih mengamankan ke arah jauh head. Jauh head ya? Iya aku juga sih, ngeselin banget. Dia bisa ganggu buff, bisa menjadi initiator yang baik banget. Dia ngelempar buff aja dengan ejectornya, itu aja udah ngeselin banget sih. Ya bener banget dan buat kalian ya. Kenapa tuh? Pokoknya ini aku suka banget nih pas habis dibilangin kayak gitu Kenapa? pada kayak oke Indonesia nggak ada yang berantem lagi. Terima kasih banyak semua. Gila, luar biasa Pokoknya nanti kalian ini. kita lihat like-nya udah berapa ya. Pokoknya kalau like-nya mencapai 50.000 kita bakal ebot. Ya kan, kalau bisa tarik perut, tenang Momochan bakal berdansa di atas ini. Tenang buat kalian semua, makanya di like sekarang 50.000 langsung Momochan ebot. Kapan lagi lihat Momochan ebot langsung kita like now. Suka banget ya buka-buka aib orang gitu. Iya emang enak banget. Tahu nggak ini perut habis makan pedes-pedes tadi. Kamu yang bawain ya. Iya. Selena buncit gimana? Tapi Momochan, Apa sih? Selena dari Drian tetap menjadi respect band terhadap Onyx PS. Oh, cross. Oh, cross Oji ya. Karena Onyx PS terlalu takut dengan adanya tukang lele dari seorang Drian. Benar banget. Valir aja dia takutin. Apalagi si Linanya. Dia kan nggak nge-ban Valir. Enggak kan maksudnya Valirnya tadi nyeremin kan di game 1. Bukan nakutin, menyeramkan dong. Serem dia takutin. Enggak, belum tentu. Ih, Oh serem. belum tentu ya kayak maksudnya haritnya Oji gitu. Kalau coklat jadi nggak ditakutin. Coba ditakutin di ban aja kagak. Dilepas ambil aja dah ambil aja. Oh dia mau ngambil jauh head, dia mau ngambil jauh head. Your team Dia is mau banned. ngambil jauh head dari tim Onyx Esports. Pasti buat Rasi. Masa buat Sasa? Ya nggak mungkin orang kamu udah salah nebak tadi. Gak usah so tau, gue ngasih tahu lo Mas Men. Lagu lo ya bener-bener Loh. akhlak ya. Kita sudah ini katanya. Mau beliin aku kopi. Iya janji gue beliin kopi, bener. Iya, aku masih Gak usah request kopinya, gue cuma Aku bilang mau beli kopi. sebuk-sebuk pokoknya. Lu gue ketok ya, gue dongkrak biar tinggi mau lo. Udah tahu belum cair ya tadi. Onyx Filipin kali ini coba akan mereka buang. Apakah mereka bakal buang Natalie atau Yuzong? Nih, gue kalau udah traffic ini gue udah serius nih. Dari tadi, Jauh head, Ji. jauh head. Nggak usah Berarti dia Natalie. ngelepas ini dong Natalie ngelepas. Iya, mau gak mau. Wah, Kamu tuh Your hari team ini is salah picking. semua jauh udah. headnya ambil berarti dong. Oh berarti Iya dia dong. lebih mengerikan Tapi Natalianya. dari Onyx PH mereka bisa ambil barat. Kagak, kalau tuh kan Bisa udah bilang Your menurut team aku is Ji. picking. Ya kan, Iya. band yang lain biar dia dapat jauh head, satu lagi dapat Nata. Kalau menurut aku begitu. Iya Di enggak. barter. Enggak mau mereka. Mereka Onyx Filipin lebih takut sama Natalie. Emang Natalie tuh sangat menakutkan, tau gak? Natalia tuh kayak apa? Tahu mantan Nah, yes, betul banget. datang. Sudah lama menghilang, Heeh. tiba-tiba datang, Mencakar-cakar, langsung nyakitin hati. menyakitkan. Iya. Itulah Natalia. Jadi buat mantan Kamu kalian kalau lihat muka Oji ya, dia ngomong tuh dengan penuh makna, ya dengan penuh mimik yang sangat amat mendalami gitu ya. mau jorok lu. Oke, kita lihat langsung. Ekspresi, mimik muka. Oh iya, kita langsung lihat di Onyx PH Kesel kali saya ini. Harusnya dia ngamanin, Uranus, Esmeralda lah, Esmeralda sama ya Esmeralda, aku juga bilang Esmeralda sama Barat. Hellcat. Esmeralda Hellcat. Esmeralda Barat. Tapi Gak apa-apa Ji. Your Apa-apa. team is emang tapi enggak, picking. kita enggak jangan takut salah sih, karena kan Enggak. regionalnya kita beda. Masa tahu gak apa-apa Ji, kita sama-sama salah. Kalau kita Aku kan gak ada yang bener gak ada yang salah. ya kalau kita di PS terus mungkin kita tahu gameplaynya. Oh, Nah, iya itu dong. dia, dan kali ini Lunox Wah, bakal menjadi pilihan dan ini udah langsung counter Wah. Yuzong sih Lunoxnya nih. tamusnya si ini. Ini tapi kalau menurut aku pribadi ya, Kenapa? Lunoxnya ini Lunox support. Jadi Lunoxnya bakal di area mid, Oke. Lunoxnya bakal di area mid, sedangkan tamusnya di offlaner. Aha. Berarti mereka butuh 2 mid laner atau jungler dengan 1 buah side laner, gold lane. Oke, kita bakal lihat seperti apa nanti grafiknya.
Itu perkiraan dari Oji sementara ini. Sementara dari Onyx Philippines mereka harus ngambil satu hero terlebih dahulu sebelum memasuki banning phase yang ketiga. Masih ada Esmeralda, masih ada Valir juga. Dan Oke. Valir langsung Your team diamankan. is Mereka nggak banning. mau lepas ke arah Dari Drian tim. ya. Yes, tapi padahal Drian udah pakai Lunox. Oke, Makanya, kali aku ini udah ingat, bilang. udah 23.000 like ya. Ingat 27.000 like, kita tembuskan 50.000 like ya. Buktikan Indonesia terkece tersolid. Indo Pride, mana suaranya? Ini baru hari pertama sih. Kita harus Udah ebot kita. Bukan. Mantap! Aku hari ini, abis iya itu deh. gak nge-cast lagi. Kamu gimana kalau kamu yang ebot nanti aku yang rekamin? Gak apa-apa, mantap soal. Oke, Cimomo bakal kita rekam untuk ebot kan berarti sesuai Kamu yang ebot, aku yang ini dasar telur gorbus juga ya. Oke, kali ini kalau menurut aku pribadi Apa mereka nih? akan mengamankan satu buah lapu-lapu. Your Di-ban team is Hayabusanya. banning. Udah diamanin ya benar-benar lapu-lapu udah di-ban. Setelah Hayabusa mereka tuh takut sama dari tim Esports, linknya udah diamanin, hari itu udah dipakai. Esmeralda gak sih yang harus dibuang daripada ngelepas Kara Boots? Boots sudah pakai tamu sayang. Enggak, maksud aku kalau misalnya Gak mereka mau lagi misalnya. Nggak bisa. Kalau menurut aku pribadi ya, Boots akan pakai tamus Oh iya. dan mereka bakal pakai Your Lunox. team Nah, is banning. ini kalau aku jadi mereka amanin apa? Bruno. Buat Sans ya. Kalau nggak Lancelot. Kalau nggak one sekalian diamanin. Gak usah tengahnya, kita pikirkan sampingnya. Sampingnya kita take down, Sasa pakai hero Sebenarnya lain. mereka early udah cukup kuat sih, ada Lunox, ada Jauhead. Tapi balik lagi, kalau mereka cuma mengandalkan itu agak berat. Enggak, Mereka- maksudnya kalau dibawa ke arah late game kan untuk one-one udah masih bagus banget mereka Ada. ngambil one-one. Nah makanya one-nya di ban. One-nya di ban sama tim Onyx PH. Biar Sasa nggak main one-one. Tapi kemungkinan juga bisa diambil Bruno kan, yang tadi kamu bilang. Bruno, berarti Bruno side, Lancelot mid. Ya kan? Hayabusa diamanin. Bisa. Nah Harit diamanin. Link dipakai. Benedetta udah nggak bisa. Your Hah, team Fanny? is banning. Oh berarti mereka scream kemarin ada yang pakai Fanny pak. Pak. Gak apa-apa Bu, iya Bu gak apa-apa. Iya Bun, makasih ya Bun. Maaf Bun. Lupa Bun situ Bapak wanita Bun. produser. Oh berarti kemarin scream. Soalnya kan kita nggak tahu kalau screamnya Oh, pakai apa. Sasa mungkin pakai Fanny. Enggak, Sans. Berat, bisa nggak juga mungkin, sih. nggak mungkin decide. Cuma Cornet yang bisa Fanny decide. Pernah apa kalau salah tuh Cornet pakai Fanny decide? Cornet Fanny di midnya berat apalagi decide. Aduh, ini cukup berat juga sih di game keduanya, tapi mereka langsung ngebuang ke arah Your team Baxia. is Mereka nggak mau ditabrak. Oke, mereka nggak mau ditabrak berarti Ada Cimo, satu hero nggak, yang dia bakal main hero yang sangat butuh blue buff dan ditabrak di link menjadi match Lancelot. Iya dong, butuh buff banget. Kurang lebih. Hayabusa udah di-ban. Iya dong, Nah, link dipakai. Mereka nggak mau ditabrak karena mereka tahu mereka punya Valir. Nah, diamanin Baxia biar Baxianya nggak bisa nyolong-nyolong ke dalam. Iya, Lancelot. Karena di early game Baxia kalau misalnya piring tetangganya kena mulu bisa mati. Gak mungkin, soto ya aja namanya juga Oji dan dipercaya. Profesor KB Aku mikir sih, aku mikir sih. Bener kan? Hilda. Arahnya ke situ gak sih? Your Hilda. team is picking. Oh, mereka mau rusuh, Kan? mereka rusuh. Ji, Itu ada concern, Hilda. concern dari tim Onyx Esports. Mereka nggak mau dirusuh karena mereka punya Hilda dan juga Valir. Valir dan juga Yuzong, Yuzongnya bakal bisa follow up. Ngerti nggak maksud aku? Hahaha. Ketika udah mau zoning bareng-bareng nih, Iya, mereka bakal bisa di follow up. Dan linknya itu bakal bebas farming. benar. Jadi terlalu banyak distraction sebenarnya yang bisa dimainkan sama teman-teman dari Onyx Philippines kan. Tapi dari Onyx Esports mereka pun juga harus ada satu hero yang mungkin Apa? Dari Onyx Esports. Aku pribadi ya, nggak tahu kenapa. Karena kayak main Assassin terlalu riskan gak sih, Ji? nggak, pokoknya kalau aku ya, aku lebih suka di side-nya kalau nggak Bruno, one-one. Kalau ini one-one. Lancelot. Tuh, bener nggak? One-one. One-one. Oh, aku udah kepikiran Your Chang'e tuh team tadi. is picking. Tapi kemarin setelah di nerf itu kan kayak Chang'e udah mulai redup juga kan. Bener nggak? Tapi ya Lancelot kan. Karena dia takut dirusuhin. Pas udah pakai Baxia, mereka takut dirusuhin. Tapi ternyata mereka nggak Chang'e. mereka berarti lebih percaya bisa ngetumbangin Hilda. Tapi kalau Cimomo sebagai player, Aku tuh udah lebih bete diganggu Hilda sama Baxia. Aku lebih bete diganggu Hilda sih. Hilda sih. Aku mending aman Hilda. Baxia ketahuan gitu loh, ketabrak, komedi putarnya, udah selesai. Soalnya Hilda itu kan bisa beruntun-runtun kan dia. Iya maksudnya masih ada continuity kan Dia dari masih dia makan ada, rumput. benar. Terus udah gitu ada skill tambahan juga kan.
Tapi emang aku udah kepikiran nih, Chang'e ini bisa jadi jawaban buat teman-teman dari Onyx ID sih. Ingat mereka butuh satu hero yang bisa stay secure di area backline ya. Setidaknya ketika Lancelotnya tadi yang seperti Oji udah pikir ditabrak sama Hilda, itu Chang'e bisa ngecil dari belakang. Aku dulu tuh takut kalau misalnya, aku dulu udah pasti yakin kalau misalnya One itu bakal kalah sama Link. Tapi ketika aku lihat temen aku, Link tuh sebenarnya bisa dilawan sama One. Jadi pas dia Tempest of Blade, itu kan penting kan di situ kan. Di situ dia pakai Aegis. Ngerti nggak? Jadi pas Tempest masuknya ke absorb, dia bisa mundur. Tapi itu kan teori sama yang udah aku lihat dari temen aku. Aku banyak, beda ya? Ya aku belajar banyak dari temen aku. Thank you buat Tio Jojo, gue belajar banyak dari lo ya. Yalah, tapi sayangnya masih belum bisa dipraktekkan sama Oji, gak apa-apa. Next time. Kita langsung masuk ke game yang kedua antara Onyx Indonesia melawan Onyx Filipina. Kali ini di match kita yang ketiga best of 3 series. Ini bakal menjadi game penentu. Apakah bakal bisa diambil poin penuhnya oleh teman-teman dari Onyx Indonesia 2-0 Yes, atau justru bisa dijegal? Dan buat kalian semua, lihat yang di rumah, jangan lupa buktikan kita penonton Indonesia terkencet, dan terbesar di dunia. Buktikan like sampai 50.000 dan jangan lupa saksikan Momochan akan ebot dan di arah mid lane kita lihat udah ada clear minion dengan cukup cepat dari seorang Sans dan juga Drian. Bakal coba dirusuhin, ini Rasi udah berada di garis depan dan langsung retribution diamankan oleh seorang Sans dan Jay lebih memilih mengambil bulir-bulir jeruk yang didapatkan dari kelapa merah. Oh, salahnya kali ini yang akan bermain Lunox ya. Dan Rasi bakal coba menjaga terlebih dahulu J-nya. Udah benar-benar terdetek banget dia bakal bermain rusuh ke area red buff-nya. Dan kali ini Drian bakal coba untuk clear minion terlebih dahulu di area mid. Jangan terlalu agresif juga melihat dari Onyx PH pun mereka bisa aja coba untuk konsisten mau ngerusuh di early-nya dengan ada Hilda dan juga Valir ya. Yes, benar banget. Tapi ternyata Rasi bersama dengan Sans memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff. Little kecil gold buff di arah top lane dan bahkan Hated kali ini menjadi support beneran. Dia tidak menjadi striker bayangan untuk kali ini dan Kairi masih bakal menjadi prioritas untuk para pemain dari tim Onyx PS di arah mid lane. Dan Riyad bakal mensecure di arah high ground tentunya bakal coba dipasang dengan satu buah Thornrose oleh seorang Sans dan bakal ada follow up lagi. Gak bakal ada follow up lagi. Tapi dilempar ejector karena belakang dan miss ternyata juga dari seorang Sans. Almost is never enough. Tapi di arah sana ada Sasa mencoba mendapatkan seorang Hated dan first blood. Diamankan oleh seorang Chang'e. Betul sekali, dan kalau kita lihat di sini juga sebenarnya follow up yang baik dari Sasa sendiri. Sans langsung berotasi ke area top lane-nya. Dan kalau kita lihat pun dengan satu first blood yang diamankan sama teman-teman Onyx ID ini benar-benar awal yang baik banget ya buat teman-teman dari Indonesia. Yes, bener banget. Seperti yang di game yang sebelumnya first blood lagi-lagi diamankan oleh tim Onyx Indonesia. Dan untuk kali ini dari tim Onyx PH, seorang Valirnya agak sedikit struggle is real. Kenapa? Dia pakai flicker ya. Bude Monster kata Cimomo. Ya nggak apa-apa Ji. Tadi Bapak, sekarang Bude. Lama-lama gue Jevel aja ya. Iya. Oke, Cipela. Salah. Bercanda. Kalau itu bercanda. Dan kalau kita lihat kali ini masih belum ada balasan dari teman-teman Onyx PH. Mengingat juga mereka benar-benar coba mencari celah terlebih dahulu. Karena mereka juga nggak bisa. Oh, tapi di sisi lain Liaknunya di pick off di area bawah. Ini sepertinya ada kombinasi nyanyian luar biasa duet maut antara Boots featuring dengan seorang Rasi di arah bottom lane dan bahkan Alicia tumbang dari, pokoknya ini dari Profesor KB, bacanya tuh Liaknu. Liaknu. Iya, kita bantu juga buat kalian semua yang bingung cara bacanya Liaknu seperti apa, Liaknu ya. Dan di arah blue buff dari tim Onyx ID bakal muncul lagi dan harusnya Lancelot dari seorang Sans menuju ke arah blue buff dan ternyata Rian jangan mencuri berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder dan satu buah blue buff bakal diamankan. Udah disuker oleh dua player dari tim Onyx PS. Mereka nggak mau kehilangan satu buah blue buff untuk seorang Kairi. Iya, dan kalau kita lihat Rian kali ini sendirian. Ada Yuzong mulai datang dengan Dragon Tail-nya tapi dimotong di area depan J-nya. Agak sedikit off tapi Rasi di saksi belakang bakal coba untuk diharas habis-habisan Tempest of Blade mulai dibuka oleh seorang Link-nya. Tapi kali ini kita lihat Drawer-nya berhasil mendapatkan satu lagi. Bakal tumbang tamusnya tapi Sans masih mau lebih, masih menuju ke area belakang. Kali ini J-nya bakal coba dicicil terlebih dahulu. 2 untuk 2 kali dari kedua tim dan Onyx ID mereka langsung rotasi lagi dan lagi menuju ke arah turtle mereka yang pertama. Jay udah melihat adanya pergerakan Sasa mulai mengusir dengan Chaos Assault kali ini dan bahkan turtle-nya berhasil bisa diamankan oleh teman-teman dari Indonesia.
Lebih kali ini bakal coba rotasi dan bahkan Tonros ke arah seorang Jay. Chaos Assault dari seorang Sasa hanya memberikan poking damage aja di area bawah. Liaknu sudah boleh menjaga, kali ini Blood udah mulai dibuka tapi ternyata Flowing Blood bakal coba untuk digunakan hanya untuk kabur aja dari seorang Liaknu. Dan Sasa bersama dengan Sans juga tidak akan terlalu memaksakan. Ada Jay yang mulai datang dari area busnya, kali ini mencoba untuk menargetkan seorang Sans, tapi dari Jay juga masih mencoba untuk tarik ulur saja di area bawahnya. Sedangkan di area mid, Rasi ejector hampir aja mengenai seorang Kairi, tapi hanya minion saja yang dilempar di sebelah sana. Mau lebih, Sansnya benar-benar digangguin banget, Jay-nya benar-benar ngeselin banget. Coba untuk memberikan poking damage kali ini Tonros ke arah seorang Jay dan makan ejektornya. Gak perlu ejektor dari seorang Rasi. Sudah tumbang dari seorang Jay. Dan harusnya lihat kali bakal coba dipasangkan langsung ada Unstoppable First Cup. Berhasil mendapatkan seorang headshot, masih ada Flicker menyelamatkan dia. Tapi dari mid lane, ini kalau ada satu minion aja Sat bakal bisa dapetin seorang headshot. Tapi lihat, langsung ada satu bot yang top lane ke arah belakang dari Kairi memilih untuk clear minion di sisi lain. Bot yang bukan Lius Andre kali ini berhasil mendapatkan Liaknu untuk kedua kalinya. Iya, 3 kali tumbang kali ini dari seorang Liaknu ini bisa dibilang kayak kurang baik juga buat seorang Elise yang kita tahu Elise adalah scaling hero di area late game yang butuh item banget. Jadi kalau dia ke pick off terus menerus, level dia akan ketinggalan, dari sisi item juga pasti akan jauh ketinggalan dibandingkan offlaner lainnya. Yes, dari itemnya udah memiliki 3.500 untuk seorang Kairi, dia malah lebih unggul dibandingkan seorang Sans ya. Alisnya miskin banget sih, Yes, 2.600. 2.600 yes bener banget, tapi kalau di sisi lain jauh headnya pun lebih unggul dibandingkan support dan juga tanker dari tim Onyx PH. Mungkin kalau di posisi kayak gini Hildanya bakal lebih enak banget untuk di-hit. Seperti yang udah aku bilang, dia masih empuk banget. Beda banget kalau mereka punya winning condition. Kalau mereka punya momen di early game, Hildanya bakal agak sedikit sulit di pick off. Tapi karena kali ini J-nya agak sedikit susah, struggle Israel. Bahkan bisa dibilang ini terpaut miskin. Dia nggak punya item yang capable untuk menahan damage yang dimiliki seorang Sans dan kawan-kawan. Gak ada item defense juga, jadi bisa dibilang dia cukup renyah juga. Bukannya kayak kerupuk gitu ya. Dan bakal coba untuk rotasi kali ini. Dan di area atas Yuzong ya. Bakal hilang. Oh, di area bawah hilang itu saja. Karena di area atas udah bertukar ya dengan seorang Elise. Yes, betul bukan sembarang betul kali ini. Lihat dari para pemain dari tim Onyx Indonesia mendominasi di early game kali ini. Beda banget. Keduanya. Di game yang pertama itu mungkin mereka agak sedikit struggle. Tapi ternyata permainannya sudah terbaca sedikit demi Siki ya. Siki. Yes, bener banget Momochan dan jadi Rasi. mereka pede banget ya di game kedua kali ini. Pede banget, beda banget gameplaynya lebih kayak oke. Lebih bebas. Lebih freestyle banget. Tapi ternyata bakal coba dipasang karena belakang Rasi masih bisa bertahan di sisi sana. Langsung pot dipaksa. Lihat dengan komedi putarnya motor saja. Tapi ternyata di sana Jay harus tumbang oleh seorang Sasa. Dua player dari tim Sorry Onyx PH gratis. Ini bakal coba dimakan oleh seorang dia. Double kill kah diamankan? Ternyata tidak. Terisa-bisa oleh Api Asmara. Shutdown diamankan dan Liaknu berhasil mendapatkan double kill. Oh my god. Ini bencana untuk tim Onyx PH. Mereka kehilangan 3 playernya dan bahkan di bawah 2 turret hilang dan di arah mid juga bakal diamanin lagi oleh seorang top lane untuk seorang Sasa dapetin turretnya. Iya, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup baik sekali untuk teman-teman dari Onyx Indonesia. Bisa dibilang kayak mereka dapetin turret, 3 turret sudah dikantongi kali ini. Lightning Transient dan juga Dominant Ice untuk jauh head dan juga Lunox-nya kali ini. Rasi, dia bakal tanky lagi, bakal lebih berani lagi untuk maju ke area depannya. Karena lini depannya untuk menelan semua damage yang keluar dari teman-teman Onyx PH. Kalau kita lihat replaynya, ini bagus banget sebenarnya. Kira aku bakal dapat gratis nih 2, beli 1 dapat 2. Ternyata isep-isepnya luar biasa. Oh, masih ada minion. Iya minion, dapat dari minion soalnya. Minion itu kalau nggak ada minion itu Boots nggak tumbang tuh. Kita langsung dia yang tumbang duluan kan. Iya, tipis banget soalnya. Tapi ini dari tim Onyx ID juga harus berhati-hati sih. Kita lihat. Dari seorang Alicia udah mulai bisa memberikan damage yang cukup luar biasa. Meskipun dia kayak udah 4 kali ke pick off ya. Yes, bener banget. Udah mulai berasa sakit. Flicker dipakai oleh seorang Jay, tandanya Flicker di menit yang ke-10 harusnya ya. Bukan 8. 10.30. Oh iya, maksudnya nanti bakal ada lagi. Iya. Iya, karena 120 detik. Wow, retribution yang cepat dari seorang Kairi. Mau coba dipasang langsung ada satu momentum shower sembur ke arah belakang. Kairi bakal menjadi pilihan tapi ternyata Jargan kemana-mana gak boleh pulang, maunya digoyang. Langsung ada tepukan manja dari seorang Rasi di arah belakang sana. Iya, di sisi lain Liaknunya bakal tumbang juga. OG2 member dari teman-teman Filipina kali ini berhasil ditumbangkan oleh teman-teman Onyx Indonesia. Onyx Esports benar-benar mendominasi jalannya pertandingan di game yang kedua kali ini. Agak sedikit kalau kewalahan sepertinya dari teman-teman Filipina, mereka jadi bingung.
lane mana yang harus kita protect. Karena lihat lane bawahnya gundul, lane atasnya udah mulai gundul juga, udah mulai di-push. Betul, bukan hanya itu aja tadi Kairi pun udah mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane, tapi Iya. ternyata masih terhambat ya. Kali ini belum lancar dan belum mulus jalan yang dimiliki oleh seorang Kairi. Dan di sisi lain Sans bakal coba untuk masuk, ternyata ini ya menjadi perangkap untuk seorang Sans. Masih Kena bisa stun. terperangkap, masih ada satu buah pacar, tapi ternyata karena belakang sana Peta Magician menghindari pergerakan dari Oh, seorang tapi Hansen. Gak bisa Rasi. kemana-mana, gak boleh pulang. Rasi mengcover dengan cukup baik, C. Udah macul dan kali ini Driannya memberikan damage cukup besar. Dan lihat tuh mulai lihat tuh. datang. Aku orang tidak ini diam-diam merayap. Agar ini menjadi satu buah blunder untuk tim Onyx Indonesia. Drian udah mulai datang. Kehilangan satu buah poin pun menjadi pilihan. Karena Bisa. belakang Sans harus mundur. Lihat damage sakit banget. terlalu besar tercatat. Poin kill diamankan oleh seorang Link. Oh, tapi lihat dari, oh aku kira nggak bakal ke-pick up, tapi masih ada seorang Rasi gini. Meskipun mendapatkan triple kill, tapi oh Maniac untuk seorang Kairi. Yes, Itu sebenarnya ya. Maniac. Kalau bisa kita lihat, tadi sayang banget. Sansnya harusnya nggak usah terlalu paksain untuk team fight. Dari di Iya sih. atas sih, dari misalnya aku udah bilang kan ini akan menjadi blunder. Aku Iya. udah bilang gitu kenapa? Karena Soalnya- udah jauh. Bener. Bootsnya mati sia-sia. Sasanya juga tadi masih coba untuk rotasi dulu ya. Tapi Sansnya udah keburu masuk sih. Yes, menjadi kerugian luar biasa dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Dan lihat, satu kali blunder membuat nafas yang cukup segar untuk tim Onyx EH. Mereka dapetin turret, mereka dapetin buff, bahkan jungle semua dimakan. Kali ini posisinya terbalik. Ingat, kapanpun, dimanapun, di Land of Dawn bisa membalikan keadaan. Betul, apalagi kalau udah hampir masuk ke area late game ya, Ji. Ya, semua itu bisa terjadi. Oh, semua bisa terjadi, tergantung dari inisiasi, tergantung dari setupnya juga. Tapi Onyx PH kali ini mereka benar-benar untuk ngambilin semua dulu turret objektif dari teman-teman Indonesia. Sampai akhirnya mereka sekarang bisa nyamain kedudukannya, 4 turret yang dimiliki dari kedua tim. Bahkan bukan itu. Apa tuh? Goldnya. Iya, makanya udah Coba mulai dikejar juga. nyusul. Heeh. Goldnya coba nyusul. Terus juga dari laning phase-nya mereka dorong. Dan buat kalian semua, ayo kita tetap dukung karena semangat dari kalian, semangat moral, komentar kalian yang bisa membuat tim Indonesia menjadi juara di EMPL Invitational. Jangan lupa di like juga, dukung dengan hashtag Indopride, dengan hashtag tim kalian masing-masing, Go Onyx. Ya kan untuk saat ini yang bertanding dari tim Indonesia ya kan. Iya, dan kali ini bakal coba untuk menahan pergerakannya di area Lord Pit terlebih dahulu. Yes, karena mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Karena mereka juga sadar, mereka sadar Momochan mereka itu kalah dari laning phase-nya untuk saat ini. Mereka lihat minionnya bakal dorong semua dari 3 lane yang berbeda. Dan untungnya ada seorang Drian dengan satu buah meteor shower. Semburan maut dan pompanya dan cukup kuat membuat usir mundur para pemain tim Onyx PH. Tapi lihat kali ini mereka bakal coba memancing doang. Memancing keributan di arah Bapak Lord yang terhormat. Nggak mungkin di follow up harusnya. Karena mereka pun takut untuk menabrak dari tim Onyx Indonesia yang udah menang war dari awal. Betul. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman dari Onyx Indonesia mereka pun juga harus berhati-hati setelah ada Maniac yang didapatkan oleh sama Kairi. Ini Kairi bakal menjadi target cukup penting juga sih buat teman-teman dari Indonesia ya. Mereka nggak mau sampai kecolongan lagi seperti tadi. Dan kalau kita lihat pun dari Kairi tadi udah ada satu item defense tapi di area atas ternyata udah mulai dibuka bootsnya. Kalau coba one versus two tapi lihat Rasi langsung unstoppable force ke arah seorang Liaknu. Kairi masih bisa pulang, masih bisa recall. Yes, bener banget. Kairinya pulang itu aku tahu banget rasanya deg-degan itu bisa dibilang hampir aja copot jantung tapi langsung ada panculan terhadap seorang Jay Sasa masih bisa bertahan. Dia cukup tebal kali di Dlan. Harus membuat dirinya menjadi naga kalau dia berhasil pulang langsung ada meteor shower ke arah belakang. Cica-cica di dinding ke arah seorang Rasi tapi Rasi bakal coba ditumbangkan kali ini. Rasi down dan lihat Belum Rasi belum dan masih bisa selamat, masih ada auto damage dan bahkan dia ejector seorang Dlan. Di sisi lain Jaynya juga nggak bisa bertahan. Lihat belum bisa follow up. Boots lagi-lagi menunjukkan taringnya. Boots yang bukan Kolius Andre kali ini memberikan permainan yang luar biasa Momochan. Dan bahkan kalau kita lihat gelarnya terpick off hampir aja Rasinya yang kita lihat tadi tipis banget ya Ji ya. Kayak dompetnya Oji. Makanya aku bilang kalau misalnya Dlar nggak berubah jadi naga, dia nggak bisa tumbang. Aku kira ditumbangin sama Sans. Ternyata dia ikut team fight. Ikut team fight. Terus Itu kayak pas, nah dia kan dari bawah ke arah ke jungle. arah ya. Itu kan masih dikit ya, jaraknya nggak jauh. Arturan dia masih mainin ininya dulu, Iya, naganya. Black Dragon-nya. Iya, naganya masih cita-cita di dindingnya, masih dimainin di dinding, baru dia turun.
Dia langsung turun kan tadi? Tadi soalnya dia bantu teman-teman tim fight di area jungle mid soalnya. Tapi dia langsung turun kan Dia tadi? langsung turun lagi. Aturan dia main naga dulu di atas. Main nak ning, nih nak nung. Nah, nih, gitu. nih, nah, Nung. Soalnya tadi dia ada, harusnya dia udah ngeh ya, di bawah tuh masih ada Jawhead sama Lancelot. Soalnya tadi yang aku lihat Liaknunya belum dapat posisi. Hmm, Makanya dia nggak masuk kan? Baru terakhir masuknya. iya. Iya. Kalau Tapi kalau pas dia masuk udah buru telat juga. kalau misalnya tadi masih main nak nini nak nung pakai naganya, nah mungkin itu Liaknu dapat posisi combo combro kalau kata Bude Monster. Dan ternyata bakal coba dipancing di arah sana. Ada di Rasi yang bakal unstoppable karena seorang Rasinya Hater masih tipis bisa banget. bertahan. Masuk ini didapatkan. Langsung ada Meteor Shower karena belakang Liaknu kali ini menjadi pilihan dari seorang Sasa. Tapi Ternyata good. Sasa order pilihannya udah Kairi. dikeluarkan. Langsung tempo Somblet Kairi mencoba dapetin satu more point ketambahan. Bulls harus tumbang. Sansa bakal coba bertahan, masih ada satu Wizard Sanchez save gede dari seorang Liaknu. Oh tapi darahnya tipis banget, masih bisa memberikan damage ke arah seorang Sasa kali ini. 3 tumbang dari teman-teman Indonesia dan bahkan Linknya bakal melakukan split push di area bawah terlebih dahulu. Mengingat ada satu turret yang masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Filipin. Yes, bener banget, bener Oh, bukan sembarang bener kali ini oh. Hater tuh udah bisa mengusir mundur seorang Sas dengan area burst fireball dan juga satu boss sharing torrent dan ini bakal menjadi Lord untuk tim Onyx PH. Ini Lord yang cukup berbahaya karena kemungkinan Lordnya bakal berada di arah mid lane dan harusnya ini bakal menjadi Wah. bencana untuk tim Onyx Indonesia. Iya, mereka benar-benar ID. mendominasi banget di arah early-nya. Setelah satu momentum aja dari Onyx Filipin, itu mengembalikan semuanya. Bener banget, Onyx ID, Onyx Indonesia. Tadi pengen ngomong Indonesia ID. Sama aja kan? Sama aja. Makanya aku pengen Onyx ID gitu. Oh, cinta banget sama Indonesia ya. Indonesia banget aku anaknya. Indonesia Tapi lihat Rian langsung mengeluarkan meteor showernya. Coba ditahan oleh seorang Jay. Dan lihat Jay masih lebih kuat untuk kali ini. Jay bakal nyebelin banget. Karena Iya. Jay udah punya item yang capable. Langsung ada burst fireball dikeluarkan. Sharing torrent tidak ada yang bisa mendefense. Dan lihat langsung dari Kairi udah mengeluarkan Oh, satu ini bahaya buah banget sih. pistolnya. Kali ini udah mulai masuk. Tapi Kairi Kairi. bakal coba ditumbangin. One last hit tempo Somblet ke arah belakang berhasil diamankan oleh seorang Kairi. Tapi ternyata Liaknu bakal coba mundur juga. Gak ada yang berani. Rasim coba dapetin Delar berubah menjadi cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Oh, tapi Kali- Delarnya, kira dia mau maju sendirian sih. Tapi ternyata tidak. Tidak mau terlalu memaksakan juga dari seorang Delar di sini. Dan Lordnya masih berhasil untuk ditumbangkan oleh teman-teman Indonesia. Dan lihat Sunsnya mulai maju dengan adanya puncture dan juga pattern execution. Hanya dipakai untuk mundur saja. Rasi memfollow dengan cukup baik, tapi ternyata masih ada Devianso dari seorang Kairi. Bakal mundur lagi, hanya memberikan poking damage aja dari kedua tim. Bagus banget ya cover dari seorang Drian itu. Kalau misalnya nggak di cover sama Drian mungkin beda cerita. Tapi Liaknu bakal mengcover Jay juga. Support kedua belah tim kali ini luar biasa. Dan bahkan Liaknu itu adalah seorang offlaner yang mengcover juga dengan cukup baik. Tadi kalau Sansnya nggak di cover sama seorang Drian itu mungkin beda cerita Momo-chan. Karena mungkin Sansnya bakal bisa ditumbangin begitu aja oleh para pemain tim Onyx PH. Karena yang aku yakin Kairi punya Tempest Oblet, makanya dia berani maju ke depan. Kalau dia nggak punya Tempest Oblet, nggak mungkin dia berani ngepok sampai ke depan kayak itu. Ini sulit banget sih. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen menangin 1000 diamond langsung aja cek websitenya dari oneesport.gg ya. Karena kalian bisa prediksi dan menangin 1000 diamond, lumayan nih. Dapat diamond dari teman-teman One Esports. Benar banget, tapi bukan hanya itu aja. Di sini Sam bakal diberikan space untuk mendapatkan satu buah red bomb. Oh, Lihat bakal di-jack coba down ke arah dilempar ke belakang. arah belakang. Masih ada Winston Trajan. Lihat tuh mengisap semua darah yang ada. Lihat tuh masih bisa berhasil survive. Sansnya. Saat ke arah belakang, Torosnya masih Torosnya dihindari. Lihat tuh masih punya satu buah blood out. Kali ini masih bisa kabur flowing blood. Jadi kocok kiri kanan depan belakang Momo-chan. Iya, dan bahkan kali ini nggak mau terlalu memaksakan juga dari seorang Liaknu. Mengingat sudah ada Sans yang mulai lincah. Maju tadi ya. Tadi sebenarnya dia bisa aja sih untuk stay di sana. Coba untuk dapetin blood out juga dari minionnya. Tapi lebih baik aku pulang saja, aku mundur saja daripada bisa dibilang apa? Blunder. Blunder, iya. Daripada blunder ya. Karena ini Sans- udah sampai late game. Iya, Sansnya udah mulai lincah ya bun. Lihat tuh, dijagain berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4. 4 Empat. orang Iya. di blue buff. Sepenting itu blue buffling ya kan. Ini kayak dari Onyx PH pun juga udah mulai berasa juga damage-nya. Alice-nya udah scaling itemnya udah banyak banget. Wah ini Sans pede banget dia nggak pakai sepatu. Winter, Apa? Lightning Truncheon. Glowing One, Clock of Destiny sama Enchantment of Talisman. Itu udah kombonya sih udah banyak banget sih. Nah Sans dapat Stacknya. blue buff, kali ini Drian udah punya Holy Crystal. Damage-nya bakal sakit banget.
Bentar lu, bentar. Oh, Lunox yang dibikin NOD, bukan Drian. Drian di full damage. Aku tadi lihat lah, Drian kok nggak ada NOD. Oh ternyata NOD-nya Di di Lunox. Sasa. Heeh. Kayak mereka harus culik satu-satu gak sih, Ji? Kalau mereka team fight barengan gitu kayak agak berat ya dari tadi. Enggak. Aku kalau mereka tulis satu-satu, untuk siapa? Onyx PH atau ID? Maksudnya Onyx ID-nya gak culik satu-satu Onyx Nggak ID? bisa. Bakal rugi banget. Kalau misal kita Karena lihat, kalau mereka team fight berlima dari tadi kayak tadi, mereka kayak bingung gitu loh siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu. siapa yang mereka mau culik coba sekarang? Dari opsi sekarang. Mereka cuma punya Valir. Iya makanya. Valir bakal dijaga banget sama Di J. sisi belakang banget bakal juga positioning banget kan. Iya nggak bisa. Sedangkan kalau Delar kita culik, dia bisa jadi cicak-cicak di dinding. Liaknu masih punya Flank Blood. Betul. Jay masih bisa kabur. Link masih punya Tempest of Death. Dan Masih. Valir posisinya nggak bakal bisa terlihat untuk saat ini. Nggak Iya. bakal bisa kita ngeliat Valir. Itu yang membuat... Pokoknya yang kelihatan di depan kalau nggak Alice, Hilda aja udah. kalau aku pribadi, Aha. kita tumbangin Jay-nya, pecahin Immortalnya. Untuk Berarti bukan ngincer ke arah depannya bukan dulu fight ya. panjang ya, bukan. Maksud aku fight bentar, jebret. Poking damage gitu. Iya, bonyokin tapi lihat di arah top lane. Boots-nya bakal coba untuk melawan 2 versus 1. Boots bakal coba mundur kali ini. dia Damage udah terlalu besar. Jay bakal follow up. sakit banget Boots gak bisa sih. bertahan. Langsung ada satu momentum shower kala seorang Jay. Tapi ternyata Jay masih bisa bertahan kali ini Momochan. Kerugian luar biasa. Sedangkan minion mulai masuk di arah mid dan juga bottom. Dan Lord terbuka untuk tim Onyx PS. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Iya, masih bisa disamakan juga kedudukannya oleh teman-teman dari Onyx Filipina. Dari Onyx Indonesia mereka benar-benar harus ulang strateginya. Kali ini udah mulai terbaca oleh Rasi. Ada pergerakan di area Lord Pit. Sudah mulai komit, sudah mulai coba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman Onyx PH. Tapi lihat Rasinya. Bagus Bakal banget. coba untuk kasih pressure yang benar-benar bisa membuat teman-teman dari Onyx PH. Ini komit, lihat meteor shower dari seorang Drian langsung ke arah sana, langsung ada distribution yang diamankan oleh seorang Kairi ke arah belakang sana. Liang tuh mencoba menuju ke arah seorang para pemain dari Body Wah, ini ID. bahaya Sasa sih. tumbang, 3 player hilang. Ini bencana untuk tim Onyx Indonesia, Momochan. Oh my god, dan bahkan lihat minionnya juga udah mulai masuk kali ini di area mid lane-nya. Boots-nya bakal coba tahan badan terlebih dahulu di area depan. 30 detik lagi Suns-nya bakal respawn bersama dengan Sasa kali ini. Apakah masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Onyx ID? Dijektor ke area belakang kali masih ada Winter Truncheon dari seorang Liaknu dan bahkan masih bisa mundur dengan Flying Blood. Wow. Tapi masih bisa ditumbangkan oleh seorang Boots. Hated di sini masih mencoba untuk memberikan poking damage ke arah dari teman-teman Onyx ID, tapi mereka berfokus terhadap objektif turret. Mereka di masih bisa area defense. bawah. Mereka masih bisa defense kali ini. Lihat langsung ke Minionnya. arah belakang dari seorang Larjay dan bakal juga ditahan. Kairi menuju ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Wah, Tidak akan Beast-nya menjadi lihat. poin untuk tim Onyx PS. Lihat. Oh my God, tipis banget. God. Ini bencana. Onyx Indonesia harus kehilangan 1 poin dan Onyx PS berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Wah, itu padahal dari awalnya ya. Bisa dibilang Onyx ID mereka benar-benar